Saudara, sektor transportasi paling terdepan terhempas COVID-19. Dan Usaha kecil menengah ikut merasakan dampak merebaknya pandemi COVID-19. Lihat ibu pertiwi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yelin Fitri Rastrania dari Antropologi 2018 dengan NIM 071811733007. Nah, untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Antropologi Ekonomi dan Industri, di sini saya ngambil judul pengembangan inovasi entrepreneur sektor properti dalam upaya persaingan minat pasar pada masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, mari kita lihat penjelasan mengenai latar belakang permasalahan yang telah diambil oleh penulis. Indonesia merupakan salah satu negara yang terdampak COVID-19. Di negara ini, tidak hanya sektor kesehatan yang terdampak, melainkan ada beberapa sektor yang terdampak. Yang pertama itu ada sektor pendidikan, sektor perdagangan, atau sektor ekonomi dan industri. Nah, di sini kita kerucutkan lagi mengenai pembahasan sektor ekonomi dan industri. Tidak sedikit pula dari sektor ekonomi dan industri yang terkena dampaknya dan harus melakukan tindakan di internal perusahaannya. Salah satunya saja perusahaan industri yang bergerak dalam bidang properti. Dari beberapa yang ditemukan oleh saya, itu mengungkapkan bahwasannya industri properti ini mengalami penurunan yang sangat drastis, yaitu sekitar minus 33,32%, sehingga seorang entrepreneur itu harus bisa mengutamakan bagaimana cara mereka mengelola kreativitasnya, inovasinya, maupun ide yang terbarukan oleh entrepreneur itu sendiri. Bagaimana cara mereka bisa mengembangkan ide tersebut dengan cara melihat kondisi yang seperti ini, memberikan motivasi kepada karyawan, sehingga karyawan itu bisa bersemangat untuk mengerjakan pekerjaannya. Nah, hal ini bisa ditinjau dengan banyaknya karyawan yang masih mempunyai mindset stres kerja. Entrepreneur harus bisa mencari sumber daya manusia dengan kualitas yang tinggi, karena sumber daya manusia yang mempunyai kualitas yang tinggi itu nanti strategi yang akan dijalankan oleh entrepreneur ini juga sejalan dengan apa yang ingin dicapai oleh entrepreneur tersebut. Dengan adanya SDM yang mempunyai kualitas yang tinggi, ini akan menghasilkan goals yang akan dituju oleh entrepreneur itu sendiri dalam menjalankan bisnisnya. Adanya peluang sebuah usaha itu ditentukan bagaimana cara strategi yang telah diatur oleh entrepreneur itu untuk menghadapi situasi yang seperti ini. Banyak juga perusahaan yang gulung tikar maupun melakukan pemotongan pekerjaan atau mem-PHK karyawannya demi mempertahankan bisnis yang ia jalani saat ini. Maka dari itu, banyak sekali entrepreneur yang mengatakan bahwasannya pandemi COVID-19 ini memang benar-benar membahayakan bagi seorang wirausaha. Mari kita membahas mengenai tindakan entrepreneur sektor properti dalam masa pandemi COVID-19 ini. Check this out. Nah, sekarang membahas mengenai tindakan entrepreneur sektor properti dalam masa pandemi COVID-19 ini. Dari data-data yang sudah saya temukan, itu saya menyimpulkan bahwasannya ada 4 tindakan yang harus dilakukan oleh entrepreneur. Yang pertama itu adalah mengelola inovasinya, yang kedua adalah memberikan motivasi kepada karyawan, yang ketiga adalah penggunaan sumber daya manusia, yang keempat adalah strategi pemasaran yang harus dilakukan oleh entrepreneur ini. Nah, yang pertama adalah pengelolaan inovasinya. Sudah saya jelaskan di awal tadi bahwasannya entrepreneur harus pandai untuk mengatur dan juga mengelola inovasinya sendiri. Jangan sampai inovasi ini tuh didengar oleh orang lain, karena inovasi ini tuh sangatlah penting dan juga mahal dari sebuah usaha yang dikembangkan maupun baru dirintis oleh seorang entrepreneur. Terus yang kedua adalah motivasi karyawan. Seorang entrepreneur harus bisa melakukan pendekatan dengan karyawannya. Semangat kerja karyawan ditentukan bagaimana cara entrepreneur ini memimpin dalam sebuah jalannya usaha. Yang ketiga adalah penggunaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas harusnya sumber daya manusia yang dipilih oleh seorang entrepreneur. Karena apa? Bekerjanya atau tingkat kualitasnya sumber daya manusia ini nanti akan bekerja sama dengan ide yang akan dijalankan oleh entrepreneur ini sendiri untuk menjalankan sebuah bisnisnya. Yang keempat adalah strategi pemasaran. Strategi pemasaran ini sejalan dengan bisa menguasai semua sosial media. Sosial media dan juga strategi pemasaran adalah 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Saya menggunakan teori pilihan rasional dari Popkin untuk menunjang tugas akhir ini. Teori ini menjelaskan bahwa individu akan memilih keputusan dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang dapat dijangkaunya. Individu juga akan melakukan pengoptimalan terhadap pilihan-pilihannya.
termasuk juga pada tindakannya, dalam sebuah kondisi tertentu yang harus menjadi pilihannya. Sehingga, pada prinsipnya, petani itu menggunakan sikap untuk mengambil posisi yang dapat menguntungkan dirinya sendiri. Nah, jadi saya menggunakan teori ini karena didasarkan pada konsep-konsep dasar yang terkandung dalam teori ini. Yang pertama, memaksimalkan keuntungan. Yang kedua, memperhitungkan untung dan rugi. Yang ketiga, memanfaatkan sumber daya yang dapat diakses. Yang keempat adalah pendekatan keputusan. Keempat poin ini merupakan penunjang untuk menganalisis tugas akhir dari saya.